Shalom, selamat pagi rekan-rekan PKLU, Ibu Bapak dimanapun berada. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini di hari Rabu tanggal 6 November di program SPMAB bersama dengan saya, Rena Pardede Simanjunta, PKLU dari Jemaat GPIB Sili Asih Bandung. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah isikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan membaca renungannya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, untuk pagi yang indah ini, di mana kami dapat bangun lagi dengan tubuh yang segar dan dengan suasana baru. Kami yakin dan percaya semua ini berkat Roh Kudus-Mu yang melimpahi dan menaungi kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya dalam SBU pagi ini. Bapa, kiranya pimpin bimbing hamba agar hamba dapat fokus membacakan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat semuanya. Ampunilah salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Pembacaan firman kita pada pagi hari ini di hari Rabu tanggal 6 November 2024, Minggu ke-26 sesudah Pentakosta. Terambil dari 1 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan 15. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Demikian juga dandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Kita masuk dalam renungan pagi hari ini, Minggu ke-26 sudah Pentakosta. Ibadah dalam ketertiban dan keteraturan mendatangkan sukacita. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa berselisih. Demikian juga hendaknya perempuan. Terdapat dalam ayat ke-8 dan 9.
ibadah adalah pertemuan umat dengan Tuhan yang harus berlangsung dengan tertib dan teratur serta mendatangkan sukacita. Rekan-rekan PKLU, kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus dengan mengalahkan kuasa dosa dan maut lewat kematian serta kebangkitannya dalam tradisi di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Di musyawarah pelayanan Sumatera Utara, untuk menjaga ketertiban dan keteraturan serta memberikan sukacita dalam ibadah, tempat duduk pria dan wanita dipisahkan. Secara khusus di Jemaat Mitra Persingguran Nauli dilakukan persiapan ibadah minggu untuk warga jemaat pada hari Sabtu malam dengan menggunakan kearifan lokal berbahasa Batak. Kondisi yang dialami di tengah jemaat Efesus di mana Timotius melayani telah terjadi pengelompokan pada proses peribadahan pengajar sesat sehingga berpengaruh pada proses peribadahan. Ketidaktertiban dan ketidakteraturan terjadi. Rasul Paulus mengingatkan agar warga jemaat laki-laki datang beribadah, tetap hidup dalam kasih dan persaudaraan di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah sebabnya sebelum beribadah mereka diminta menjauhi amarah, perselisihan yang akan menjadi batu sandungan dan mencemarkan ibadah serta doa yang mereka panjatkan. Demikian pula dengan warga jemaat perempuan, untuk tidak memperkeruh suasana mereka dianjurkan berdandan sederhana dan pantas serta jangan mempergunakan perhiasan yang berlebihan seperti busana pelacur saat itu. Perempuan pun diminta rendah hati dengan terus mau belajar tentang kebenaran Tuhan dan tidak mengambil alih tugas pengajaran agar tidak menimbulkan gejolak dalam jemaat. Ibadah intergenerasional, ibadah nuansa etnik, ibadah nuansa muda, ibadah meditatif, kontemplatif, dan model pengembangan ibadah lainnya baik untuk terus dikembangkan dalam momen khusus. Dengan memperhatikan kalender gereja, namun ketertiban dan keteraturan perlu tetap dijaga agar pemaknaan ibadah sebagai perayaan syukur akan keselamatan Tuhan semakin dapat dirasakan. Demikianlah renungan pagi kita dari SBU di hari ini. Pujimu Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terbaik yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, rekan-rekan PKLU, Ibu Bapak terkasih, mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena kami dapat membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya ya Bapa, pembacaan firman ini dan renungannya dapat mengawali langkah hidup kami di pagi hari ini sampai siang dan juga menjelang malam nanti ya Bapa.
Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Bapa mau datang, jamah, angkat, dan buanglah segala penyakitnya. Kami juga mau berdoa buat Dewan Sinode PKRU yang sudah membuat program SPM AB ini, sehingga kami dapat menyapa rekan-rekan kami PKRU GPIB dimanapun mereka berada melalui SPM AB ini dan juga Zoom yang kami dapat lakukan setiap satu pagi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak buat semuanya. Ampunilah salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak terkasih, rekan-rekan PKRU. Selamat menjalani kehidupan di hari ini sampai menjelang siang. Kiranya Bapak Ibu tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.